Halo, kembali lagi bersama gue Berto, dan di video Berto Builds untuk Catwoman Cat Cycle Chase Part 2 ini tentunya gue akan merakit si motornya Catwoman beserta minifigure Catwoman itu sendiri untuk part 2 ini ya. Tapi ada beberapa hal yang lupa gue sebutkan di bagian pertama. Untuk harga ya, waktu itu gue dapet kalau nggak salah ada di sekitar 250 deh. Jadi ini gue tegesin, gue bukan mau pamer gimana-gimana, tapi emang buat mengedukasi sedikit, mengedukasi sedikit soal harga dan jumlah komponennya ya. Ini kan komponennya seperti yang gue sebut di part 1 itu adalah sekitar 139 pieces kan. Sedangkan harganya 2,5 nih untuk hitungannya. Meskipun gue bukan orang yang super ahli mengenai Lego Ori ya. Kita nggak ngomongin Lego KW di sini. Untuk Lego Ori, ya karena dia udah rare ya. Ya mungkin rare nggak rare sih. Gue nggak tahu seberapa langka gitu. Karena memang kalau kalian cari di sekitar run e-commerce ya masih bisa dicari sih. Lego dengan kode produk 70902 ini masih bisa dicari. Tapi ya karena dia udah rilisan lama, sudah tidak diproduksi lagi. Jadi mengenai harga dengan jumlah komponen yang ada tuh balik ke balik ke penilaian masing-masing sih. Kalau gue kan memang pengen banget gitu selama beberapa waktu terakhir ini gue pengen, dan baru kesampaian baru-baru ini. Jadi harga segitu memang itu harga yang gue bayar demi memiliki ini. Kalau kalian memang tertarik untuk punya sih ya gue nggak ngelarang. Itu lagi-lagi balik ke kalian sendiri. Kalian ada uangnya nggak? Kalian merasa set ini sepadan nggak dengan harga sekian untuk tahun 2002 ini? Ya itu yang bisa gue bilang sih untuk soal harga. Lalu juga untuk minifigurnya mereka berdua ini nih, yang kemarin lupa gue sebutin pembanding secara detail ya. Mereka berdua ini kan sama-sama punya jubah ya, mantel yang terpasang di minifigurnya. Nah, si minifigur Lego-nya Batman ini tuh bahannya kain yang terasa lebih kain lah. Memang lemesnya kain, tingkat kelembutannya dia sebagai kain ya terasa kain gitu. Sedangkan ini tuh bukan kain banget, gimana ya? Gue nggak ngerti sih istilahnya apa dalam bahasa Lego untuk bahan mantel yang seperti ini. Intinya ini lebih kaku gitu, lebih kaku daripada yang ini. Ini mah lemes banget untuk jubahnya Batman. Cuman menurut gue mungkin karena mereka ngejar bahan sifat reflektifnya, sifat glossy ya, atau apa sih ini, untuk merefleksikan cahayanya, mantulin cahayanya, mereka milih bahan ini untuk minifigurnya Batgirl dan Robin yang ada di situ. Ini juga ada Mando lagi, ada Dinjarin lagi ngeliatin tokonya gitu. Ya itu sih yang lupa gue sebut juga kemarin. Memang perbedaan yang aneh, tapi kayaknya demi ngejar bahannya kayak velvet ya. Gue agak kurang hafal dengan tipe-tipe bahan kain gitu, tapi menurut gue sih gitu juga. Perbedaan yang aneh lah kayak gitu. Oke, karena di sini kalian tentunya mau ngeliat gue ngerakit ya, kalaupun emang ada yang nonton video ini, karena video Berto Builds views-nya lagi nggak bagus gitu jumlahnya, tapi ya udahlah. Ini tentunya gue akan tetap ngerakit, dan kalau kalian ingin berkomentar pun ada opini apa, silakan komen aja di bawah kayak gitu.
Oke, akhirnya udah jadi Catwoman Cat Cycle-nya ya. Cat Cycle-nya si punya Catwoman ini udah jadi. Dan gue akui perakitannya sedikit lebih rumit dari yang gue bayangin. Tapi gue suka sama hasilnya. Bentuk motornya kayak nggak rumit, nggak sederhana banget, tapi bukan yang super rumit juga. Tapi hasil akhirnya cukup oke, gue akui, gue acungi jempol, maksudnya gue acungi jempol untuk hasil akhirnya gitu, meskipun bukannya tanpa kekurangan ya. Di punya gue ini tadi ada komponen yang rasanya agak terlalu berminyak gitu, ya sedikit berminyak lah mungkin, maksudnya kan plastik itu kan memang dari minyak gitu, tapi rasanya kayak dia tidak tercetak dengan sempurna gitu. Terutama yang masih kerasa minyaknya itu adalah yang part yang ungu ini sama yang hitam yang ini, teknik piece yang yang ungu ini sama yang hitam ini berasa sedikit berminyak gitu. Dan di samping itu juga gue baru pertama kali lihat ada teknik piece yang warnanya silver ini nih, yang jadi bagian depan di sini tuh. Dia selain warnanya baru tadi juga, waktu gue ngerakit gue agak susah masang batang axle yang tadi masuk ke sini tuh, rasanya kayak harus ditekan banget, rasanya kayak ada juga ya komponen agak rumit begini, agak susah dipasang gitu. Terus juga tadi kalau kalian lihat, meskipun itu videonya gue cepetin gitu ya speednya, tapi gue sempet ngerasain ada yang di sini ini tuh kepasangnya kayak kurang masuk gitu loh. Jadi ini kan pembatas, ini teknik piece yang ini nih, pembatasnya si yang ini sama yang ini kan, yang hitam dua ini. Cuman pas gue dorong masuk kayak, loh kok ada yang masih belum masuk banget, kayak gitu emang. Jadi kayak agak aneh aja sih. Mau dibilang barang cacat, gue nggak tahu ya ini apakah memang keluaran pabriknya kurang oke apa gimana. Tapi ya udahlah, toh bentuknya udah jadi kayak gini. Kita bisa lihat dulu sisi depannya kayak gini, sampingnya kayak gini, dan belakangnya kayak gini. Oh ya, di sini juga salah satu hal yang sedikit gue kurang senangi juga adalah yang engine block ini nih, yang bagian mesin ini nih. Kan dia bentuknya apa istilahnya, plate ya, plate 1x1 dengan setengah kotak setengah lingkaran gitu kan bentukannya, dan ini tuh harus dimiringin gitu. Kalau yang sebelah sini nih, karena ketemu shock breaker atau ya as depan, penahan roda depan gitu, penahan ban depan, jadi miringannya tuh masih bisa dimirip-miripin, dideketin sama si komponen teknik yang miring ini kan. Jadi kayak ya miringnya masih dapat, cuman yang bagian satunya nih mesti ditebak-tebak mau miring seberapa. Itu menurut gue rada-rada aneh sih, tapi kayak oh ya udahlah. Terus juga gue suka juga dia ternyata tidak simetris total gitu, seperti yang kalian bisa lihat. Ini kan lampu belakang ya, lampu rem gitu bagian belakang, tapi dia cuma di satu sisi gitu, nggak ada di bagian sini. Jadi gue ngerasa itu salah satu ide yang cukup menarik untuk membuatnya agak asimetris. Terus juga di sini cambuknya bisa dipasang di sini ya. Cambuknya tuh bisa dipasang di kedua ini nih, teknik piece yang ini, karena memang ada lobangnya kan di sini. Sedangkan gue memilih untuk masang di sini karena emang ya cocok juga, lebih cocok daripada di sini karena ini agak menghalangi tangannya si Catwoman kayak gitu. Terus gue juga baru nyadar ada yang agak aneh di bagian knalpotnya ya. Ini kan knalpotnya kan ada kepasang di bagian yang ada ratchet jointnya, sendi yang klik-klik ini, tapi dia tuh ternyata miringannya kayak nggak sama gitu kiri sama kanan. Ini bukannya intensional untuk jadi asimetris ya, tapi ini udah simetris sih, udah lumayan pas gitu. Tapi kayak tadi sekilas ya dari beberapa sudut kelihatan miringannya nggak sama lah gitu. Tapi kayak ya udahlah, itu mungkin itu bisa kita biarin lah. Terus juga di sini sambil gue copot minifigurnya si Catwoman lah, copot ininya semua. Oke, itu berarti salah satu yang harus hati-hati sedikit. Di sini juga ada ada printed piece ya. Di sini kan stikernya cuma ada di si toko perhiasan ini, tapi ini full di print, dicetak tanpa graf gitu. Sama kayak yang tile yang ini juga nih, ini juga di print dan ini di print. Gua kagetnya adalah di sini kita dapat dua komponen cadangan. Maksudnya satu komponen cadangan gitu. Kita dapat satu komponen cadangan yang sama, tapi di sini agak lebih
lebih cacat lah. Maksudnya kita bisa lihat ada sedikit kecacatan dalam printnya. Di sini ada kayak, kalau kalian bisa lihat, nah ya ini ada kelihatan agak lecet sedikit yang gue tunjuk di atas kuku gue. Tapi gue sangat menghargai Lego ngasih komponen cadangan ini, jadi gue make yang bersih, jadi yang ini bisa disimpan aja kayak gitu. Iya, ini juga komponen sisanya lumayan banyak, lebih banyak daripada waktu ngerakit si toko perhiasannya itu. Terus yang gue sedikit kaget juga ya, yang gue baru sadar sih, ini kan komponen apa tadi, komponen cadangannya sebanyak itu ya, tapi di sini si toko perhiasan itu permata atau berliannya tuh cuma satu doang, yang merah bening satu, yang putih bening cuma satu, itu nggak ada cadangannya sama sekali. Sedangkan si motor ini kita dapat apa namanya, si sabuk cadangan dengan cambuk cadangan ini juga, jadi rasanya kayak kok kita dapat komponen cadangan di tempat yang apa, atau bukan tempat sih, maksudnya komponen yang tidak wajar aja kayak gitu. Iya, ini stangnya bisa kita lipat turun gitu, tapi emang perlu hati-hati juga. Kayak waktu gue nge-review Batmobile kemarin, ini kan klip ya, ini kan istilahnya klip gitu. Jadi kalau kalian mainin ini ya hati-hati aja sih. Tapi pun kalau misalkan amit-amit klipnya patah, setidaknya kita ada satu klip ini bentuknya kayak tangan robot ya, cadangan. Jadi amit-amit yang ini patah, kita masih ada cadangan satu lagi gitu. Terus sambil kita lihat sekarang si Catwoman-nya printnya kayak apa. Jadi di sini ini print mukanya nih, print muka tanpa topengnya ya. Wah, belum fokus. Printnya kayak gini, dia matanya gede mungkin karena pakai goggle, jadi mungkin goggle-nya bikin matanya lebih ke zoom. Kayak matanya Robin yang pakai kacamata inilah. Terus di sini bagian jaketnya, suitnya ya, dia plastiknya ungu, terus di sini ada kayak red slating bermotif kucing, keren banget. Terus bagian kakinya juga printed. Oh ya, ini juga printed, lengannya keren banget. Terus belakangnya, oh ya belakangnya lumayan keren lah. Belakangnya tuh kayak gini sih, ada kayak spine-nya gitu, jadi kayak bisa dibilang si Catwoman ini kayak berarmor kali ya, sedikit berarmor lah kayak gitu. Terus juga dia di sini sama kayak Huntress, dia pakai beltnya kan sama ya, beltnya sama tapi dia pakai yang buckle-nya kayak gini. Terus ya ini ekspresi bagian alternatifnya, maksudnya ekspresi alternatif mukanya kayak gini. Ini kan netral, ini lebih kayak posisi siap berantem kayak gitu. Terus kalau pas dipakein helm kayak gini, sambil gue coba arahin, dia pakainya kayak gini, bibirnya sedikit ngumpet sedikit banget pas topeng atau helmnya dipakai. Terus kalau di bagian belakang ya kelihatan dikit lah mulutnya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Lego sudah mengusahakan yang terbaik untuk minifigur ini. Oh ini juga untuk helm atau topengnya dia ada goggle-nya juga, ada outline goggle yang tercetak lumayan jelas. Terus juga dengan bagian ininya, bagian matanya dicat silver. Ini kuping kucingnya juga lucu sih. Oh ya, ini juga ada satu detail kecil yang gue kaget ada gitu. Ini gue nggak tahu ini bisa difokusin. Oh lumayan. Ini kalau kalian bisa lihat di yang gue tunjuk pakai ini tuh bener-bener ada mole atau tahi lalatnya gitu di sini, di pipi kirinya dia. Awalnya gue kira itu lebih kayak salah cetak apa gimana, tapi ternyata dia masih ada lagi di muka yang ini. Jadi bravo untuk detail printnya kayak gitu. Terus juga seperti yang sempat gue sebut di video part 1 kemarin. Jadi di sini kan ceritanya si Catwoman habis nyuri batu permata yang ada di toko perhiasan ini, toko jewelry ini. Terus jadi misalkan dia habis ngerampok toko, terus dia pingin bikin distraction ke pahlawan kita yang ngejar dia, terus kita bisa bikin lampunya jatuh kayak gini kan. Misalkan ditarik cambuk, kayak ditabrak motor, kayak gitu. Terus di sini juga batu permatanya yang seperti yang gue sebut tadi, dia nggak ada cadangan sih. Aneh banget sih menurut gue dia nggak ada cadangan. Komponen motornya tadi lumayan cadangannya ada sebanyak itu, tapi tidak untuk batu permatanya kayak gitu. Jadi di sini misalkan dia ngambil yang warna,
Dia ngambil yang warna merah ini, terus naik ke motornya. Kita pasang lagi di motornya. Kayak gini. Oh ya, ini juga senderannya bisa diatur, tapi lebih ke apa ya? Ya mentok, sementok-mentoknya aja sih. Karena memang ke belakang ketemu ban, terus ya dia cuma bisa maju satu klik doang, jadi tengah-tengahnya ya segini sih. Apakah stangnya nyampe kalau misalkan kita senderin si Catwoman lumayan mundur? Oh enggak sih, dia nggak nyampe. Jadi memang mesti lumayan maju sih duduknya. Misalkan kalau kita deketin banget kayak gini, senderannya ya berarti kita mentokin aja lah segini biar dia kelihatan kayak nyender gitu. Soalnya dia nggak bisa mundur terlalu jauh sih, karena tangkainya pendek kan. Jadi kayak gini, terus cambuknya kita bisa pasang di sini lagi. Kayak gini. Ya, untuk set yang sudah tidak dirilis ulang, tidak ada lanjutannya ya. Tidak dirilis ulang, tidak ada lanjutannya gitu, cuman dirilis di 2017 dan mungkin dijual sampai 2018 doang pada masa itu. Ini set yang buat gue pribadi tidak mengecewakan lah. Motornya bagus meskipun ya, tadi yang gue sebut ada komponen yang agak berminyak gitu, karena plastik kan, minyak bumi. Tapi secara keseluruhan ini tetap set yang menarik. Toh kan dia juga tetap bisa rolling sebagaimana mestinya sebuah kendaraan bisa maju mundur gitu kan. Terus kita dapat bangunannya tanpa menghitung minifigur Batman-nya ya. Kita dapat bangunannya, kita dapat Robin dan Batgirl, dan secara keseluruhan seperti yang gue sebut di awal, ini masih set yang cukup sepadan lah dengan harganya. Terus ya sebelum gue tutup juga, tentunya di sini ada pembanding. Ini karena pembandingnya agak gede jadi mesti gue geser-geser dulu. Kalau dibandingin sama Land Speeder tentunya beda jauh ya. Karena kan motornya Catwoman, Catcycle itu ya cuman motor, sedangkan Land Speeder tuh udah kayak mobil, jadi ukurannya tentu beda jauh. Bedanya segini. Super mobil lagi. Tentunya tetap beda jauh juga. Ya perbedaannya sih segini. Sama-sama dari DC setidaknya. Ups. Terus juga satu lagi pembanding terakhir ya, buat ngerti-ngerti aja ukurannya seberapa. Di sini ada Kamen Rider Cross gitu. Perbedaan ukurannya segini. Oh iya, yang lupa gue sebut di video gue dari kemarin di part 1 juga adalah tentunya pintunya bisa dibuka tutup ya. Jadi kalau misalkan kalian mau taruh Batman kayak baru keluar dari toko ya kayak gini tentunya. Ya itu sih, sekian untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton dari part 1 sampai part 2. Kalau kalian berkenan boleh subscribe. Kalian juga misalkan ada opini apa tentang mainan ini, kalau kalian punya juga tulis aja di komen di bawah. Dan juga jika kalian berkenan juga kalau mau dukung gue lewat Saweria, linknya ada di kredit title habis ini ataupun juga ada di bawah. Akhir kata, jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.